Sudah 6 orang yang hadir ya. Kita mulai aja ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya secara share. Sebentar, di tempat saya lampunya gelap. Baik, kita mulai. Kita lanjutkan materinya yang lalu sampai awal bab 8. Kita lanjutkan tentang kombinasi linier dari variabel acak normal. Jadi di bab ini kita mempelajari distribusi dari sampling. Ya. Kalau kita kalau memiliki sampel acak X1 sampai Xn misalnya, kemudian kita ambil rata-ratanya X bar atau variansi sampel, maka X bar itu punya distribusi. Variansi juga bisa nanti dicari distribusinya. Dan di bab ini kita akan mempelajari distribusi sampling, distribusi statistik dari sampel acak, khususnya dari distribusi normal. Hasil-hasilnya nantinya akan bermanfaat untuk dipakai dalam uji hipotesis.
Kita lihat teorema-teorema yang ada di bab ini. Pertama, teorema 831. Jika kita memiliki variabel acak XI, distribusinya normal, minnya mu I, variansinya sigma I kuadrat, ada N variabel acak, mu I dan sigma I kuadratnya boleh beda-beda, tapi saling independen. Ya. Maka kalau kita bentuk variabel baru Y, yang merupakan sigma I1 sampai NAI XI, AI-nya konstan, tentu tidak sama dengan harusnya tidak sama dengan 0, AI-nya, maka Y ini yang merupakan kombinasi linear dari XI, distribusinya juga akan tetap normal. Minnya sigma AI mu I, ya, dan variansinya sigma AI kuadrat, sigma I kuadrat. Jadi kalau kita punya dua variabel acak normal dijumlahkan pasti normal. Ya. Dikurangkan juga tetap normal. Ada 3 variabel acak, kombinasi linearnya juga normal. Minnya menyesuaikan dengan rumus ini. Untuk membuktikan di bab 7 sebelumnya kita pelajari, kita bisa menggunakan fungsi pembangkit momen. Di sini buktinya kita hitung MYT, yaitu fungsi pembangkit momen dari Y. Ini nanti kalau Anda buka di pengertian fungsi pembangkit momen, nanti bisa menjadi perkalian dari fungsi pembangkit momen XI. Dan hasil akhirnya atau apa namanya fungsi pembangkit momen dari distribusi normal pada titik AIT itu nanti kalau Anda lihat di bab depan tentang distribusi normal, bentuknya seperti ini, dan kalau ini dikalikan bisa disederhanakan menjadi berbentuk seperti ini. Kalau kita cermati, ya, bentuk terakhir ini adalah fungsi pembangkit momen dari distribusi normal dengan min sigma AI mu I. Di sini suku pertama XT kali sigma AI mu I. Nah, sigma AI mu I-nya itu adalah minnya. Lalu T kuadrat kali, nah, T kuadrat kali sigma AI kuadrat, sigma I kuadrat per 2, ya. Selain T kuadrat per 2, yaitu yang sigma I kuadrat, sigma I kuadrat, ini adalah variansinya. Sehingga dengan mengetahui bahwa fungsi pembangkit momennya rumusnya seperti ini, kita bisa menyimpulkan Y ini berdistribusi normal dengan min sigma AI mu I dan variansi sigma AI kuadrat, sigma I kuadrat. Secara khusus, kalau AI-nya kita ambil 1/n semuanya, AI-nya itu 1/n semuanya. Kemudian mu I-nya sama, semuanya sama dengan mu. Sigma I kuadratnya sama dengan sigma kuadrat, yakni kalau X1 sampai Xn merupakan sampel acak dari distribusi normal mu dan sigma kuadrat, maka Y sigma AI XI, kalau AI-nya diganti 1/n, tentu menjadi X bar. Jadi X bar. Lalu normal minnya, distribusinya tetap normal. Sigma AI mu I, yang AI-nya diganti 1/n, mu I-nya diganti mu, jadi sama. Maka nanti sigma mu per n, nah sigma mu-nya itu adalah n kali mu, dibagi n, maka hasilnya mu itu sendiri. Kemudian yang sigma AI kuadrat, yang kalau AI-nya diganti 1/n, maka nanti akan menjadi 1/n kuadrat. Sigma I-nya sigma I kuadratnya diganti sigma semua, maka nanti akan sama dengan n sigma kuadrat dibagi n kuadrat, hasilnya sigma kuadrat per n.
Nah, ini hasil yang penting, Corollary 831 ini, kalau kita punya sampel acak dari distribusi normal, maka rata-ratanya juga berdistribusi normal. Ya, rata-ratanya berdistribusi normal, min-nya mu sama dengan variabel ajaknya, tapi variansinya sama dengan sigma kuadrat per n. Variansinya sigma kuadrat per n. Contoh, ini terkait contoh 334, kita ingin menyelidiki klaim bahwa X normal dengan min 60, variansi 36, kemudian 25 baterai dites masa hidupnya, dan lama waktunya dicatat. Jika klaimnya benar, rata-rata 25 baterai, seharusnya melebihi apa ini tadi sebentar. Oh, ini kalau ini nantinya kita bahas lebih detail lagi di teorinya di bab yang akan datang. Ini sebagai pendahuluan, sebagai ilustrasi saja. Kalau lifetime dari baterai normal 6036, lalu kita ngetes 25 baterai, kalau klaim bahwa X-nya min-nya normal min 60, variansi 36, maka mestinya rata-rata baterai nanti hidupnya lebih dari 60, ya, atau 95% dari baterai mestinya kalau dihitung rata-ratanya harus melebihi suatu nilai tertentu, dan nilai tertentu itu bisa kita hitung. Ya. Kita berharap atau kita punya ekspektasi X barnya 60, variansi X barnya adalah sigma kuadrat per n dikali 36/25, maka kalau klaimnya benar, maka kita nanti akan menentukan suatu nilai C ya sebagai patokan bahwa waktu hidupnya minimal harus sama dengan C ini. Jadi kita upayakan peluang X bar lebih dari C sama dengan 1 min fungsi distribusi kumulatif dari C min 60/6/5 dari distribusi normal standar. Nah, ini harus sama dengan 95 dari persamaan 0,95. Ini bisa dari tabel bahwa nilai C min 60/6/5 ini harus sama dengan min 1,645. Dan dari persamaan ini kita hitung C-nya 58,026. Jadi kalau kita tadi klaimnya adalah benar, maka harusnya kalau kita menguji setiap baterai rata-ratanya, atau kalau kita menguji 100 baterai ya, dari 100 baterai itu kurang lebih 95 diantaranya waktu hidupnya harus lebih dari 58,026 bulan. Oke, ini nanti kita bahas lebih luas di bab interval konfidensi. Ya, jadi sekali lagi tadi kalau kita teoremanya yang penting kombinasi dari kombinasi linear dari distribusi normal itu distribusinya tetap normal, rata-rata dari sampel acak distribusi normal, distribusinya juga normal dengan min mu dan variansi sigma kuadrat per n. Lalu, nah kita pelajari distribusi chi-square, chi kuadrat. Apa itu distribusi chi kuadrat? Ternyata distribusi chi-square ini adalah merupakan kasus khusus dari distribusi gamma. Di bagian bab depan, distribusi gamma itu memiliki dua parameter, theta dan k. Kalau theta-nya diganti 2, k-nya diganti nu per 2.
maka variabelnya menjadi atau dinamakan variabel atau distribusi chi-square, di mana nu-nya merupakan derajat kebebasan, degrees of freedom. Ya. Jadi Y yang gamma 2, nu per 2 ini punya spesial notasi, yaitu chi-square dengan derajat kebebasan nu. Tentu sifat-sifat dari distribusi chi-square ini tinggal kita ambil saja dari sifat-sifat distribusi gamma dengan θ-nya diganti 2 dan K-nya diganti nu per 2, dan di teorema 832 ini sudah didaftar fungsi pembangkit momennya seperti ini, min-nya Y pangkat R, min-nya nu, variansinya 2 nu, ini adalah distribusi chi-square. Nah, ini transformasi teorema 833. Kalau kita punya X yang berdistribusi gamma theta K, lalu kita buat variabel Y, didefinisikan 2X dibagi theta, ya, maka 2X dibagi theta ini distribusinya chi-square dengan derajat kebebasan 2K. Buktinya simpel sekali, kita hitung dulu fungsi pembangkit momen dari Y, ya, fungsi pembangkit momen dari 2X per theta, sama dengan fungsi pembangkit momen dari X pada titik 2T per theta. Bentuknya ini, dan ini kalau diamati adalah merupakan fungsi pembangkit momen dari distribusi chi-square dengan derajat kebebasan 2K. Min 2K per 2 ini yang 2K-nya adalah derajat kebebasan. Saya ambil yang teoremanya saja. Nah, ini juga hasil yang menarik, 834. Kalau kita memiliki variabel-variabel chi-square dengan derajat kebebasan nu-i saling independen, maka kombinasi jumlahnya, bukan kombinasi linear ini, jumlahnya. Jumlah dari yi ini juga chi-square dengan derajat kebebasannya sigma nu-i, ya. Sigma nu-i. Jadi distribusi chi-square kalau dijumlahkan tetap chi-square. Buktinya simple, hanya menggunakan fungsi pembangkit momen. Nah, ini ada hasil yang sangat menarik, ini 835. Kalau kita memiliki variabel acak normal baku Z, ya, Z normal baku, nilai Z itu dari min tak hingga sampai tak hingga. Lalu kalau dikuadratkan, tentu nilainya jadi non negatif, 0 sampai tak hingga. Maka Z kuadrat ini distribusinya adalah chi-square dengan derajat kebebasan 1. Nah, ini hasil yang menarik. Buktinya di sini dihitung fungsi pembangkit momen dari Z kuadrat pada titik T, yaitu E pangkat TZ kuadrat. Dan setelah dimanipulasi, dihitung, kita mendapatkan 1 min 2T pangkat min setengah. Nah, min setengah. Nah, angka satunya ini merupakan derajat kebebasannya dari distribusi chi-square. Ya. Jadi Z kuadrat chi-square dengan derajat kebebasan 1 kalau Z-nya normal baku. Nah, dari hasil-hasil yang sudah diperoleh, kita memperoleh satu akibat, ya. Kalau X1 sampai Xn merupakan sampel acak dari distribusi normal mu sigma kuadrat, maka kita punya bentuk rumus 8313 dan 8314 ini. Saya tunjukkan untuk mengeceknya salah satu. Ya, saya akan tunjukkan yang pertama.
Kalau X1, X2, sampai Xn, ini distribusinya normal, minnya mu, variansinya sigma kuadrat. Tadi sigma I1 sampai N dari XI min mu kuadrat per sigma kuadrat, distribusinya chi-square dengan derajat bebas kebebasan N. Coba saya cek lagi. Ya. Nah, ini buktinya menggunakan hasil-hasil yang sebelumnya. Kalau XI-nya normal, mu variansinya sigma kuadrat, ya. Maka kalau XI-nya dikurangi dengan mu, lalu dibagi akar variansi sigma, tentu ini menjadi distribusinya normal baku, normal 0,1. Ya, ini di bab awal. Lalu kalau dikuadratkan, kalau XI min mu ini dikuadratkan, XI min mu per sigma ini semuanya dikuadratkan, maka menggunakan teorema yang baru saja kita pelajari, ini adalah distribusinya chi-square dengan derajat kebebasan 1. Ya. Derajat kebebasan 1. Lalu kalau dijumlahkan, distribusi chi-square kalau dijumlahkan sebanyak n, di mana ini masing-masing berdistribusi chi-square dengan derajat bebas 1, maka hasilnya adalah distribusinya chi-square dengan derajat bebasannya dijumlahkan, yaitu n. Ya, jadi terbukti bahwa kalau kita punya sampel acak dari distribusi normal, maka bentuk ini distribusinya adalah chi-square dengan derajat kebebasan n. Ya. Jadi menggunakan hasil-hasil dari teorema-teorema sebelumnya. Yang kedua, ini Anda bisa buktikan bahwa nantinya bahwa n x bar min mu dikuadratkan dibagi sigma kuadrat ternyata hasilnya sama dengan chi-square dengan derajat kebebasan 1. Ya, tentu menggunakan hasil-hasil yang sebelumnya. Tadi mirip yang bukti yang baru saja saya berikan. Berikutnya teorema 836. Kalau kita punya sampel acak dari distribusi normal mu sigma kuadrat, maka x bar dan xi min x bar ini ternyata saling independen. Kemudian x bar dan s kuadrat juga saling independen. Jadi rata sampel min dan sampel varian ini saling independen. Nah, ini distribusi terkait dengan S kuadrat, bahwa N-1 kali S kuadrat dibagi sigma kuadrat, ya, N-1 kali S kuadrat dibagi sigma kuadrat, ternyata distribusinya adalah chi-square dengan derajat kebebasan N-1.
Ya, ada 3 hasil di sini. Kalau kita memiliki sampel acak dari distribusi normal. Ya, karena ada 3 hasil, buktinya tentu agak panjang. Ya, Anda bisa baca sendiri. Bagian pertama menunjukkan independen. Bagian berikutnya nanti menunjukkan S kuadrat dan X bar juga independen. Lalu nanti bagian terakhir menunjukkan bahwa yang n-1 S kuadrat per sigma kuadrat distribusinya chi-square. Kita akan pakai saja hasilnya. Nah, berikutnya kita sering barangkali menggunakan distribusi T, distribusi F, dan ada juga distribusi beta. Mungkin distribusi beta tidak terlalu banyak dipakai. Tapi kalau distribusi T dan distribusi F, ini yang sering, saya kira sudah sering kita gunakan. Ternyata distribusi T dan distribusi F ini juga merupakan hasil transformasi dari variabel acak normal. Ya, transformasi dari variabel acak normal dan juga chi-square. Pertama kita pelajari tentang distribusi T. Distribusi T itu seperti apa? Nah, di sini. Teorema 841. Jika kita memiliki variabel acak normal baku Z dan variabel acak chi-square V dengan derajat kebebasan nu, keduanya saling independen, maka kalau kita membentuk variabel baru T itu merupakan distribusi normal baku dibagi akar chi-square per nu, ya. Jadi kalau kita mendefinisikan T sama dengan Z per akar V per nu, tentu kita bisa cari distribusinya dengan menggunakan cara yang di bab 6, metode transformasi misalnya. Maka T ini nanti akan memiliki fungsi densitas yang bentuknya memang agak rumit, disajikan dalam rumus 842. Di sini melibatkan fungsi gamma, ya, gamma nu plus 1 per 2 dibagi gamma nomor 2 seperakar nu pi 1 plus T kuadrat per nu pangkat min nu plus 1 per 2. Nah, ini adalah PDF dari T, di mana T ini diberi nama distribusi student T, jadi distribusi T. Kalau digambar ini agak mirip dengan distribusi normal. Agak mirip dengan distribusi normal. Bahkan kalau T nu-nya ini nanti semakin besar, grafik dari FT ini nanti akan mendekati distribusi normal standar. Nanti mungkin nanti di mata kuliah statistik penelitian kalau bisa saya tunjukkan karena perlu install software. Ya. Di sini buktinya kita gunakan metode transformasi. Ya, kita cari joint density Z dan V, lalu nanti kita definisikan variabel T, kita definisikan 2 buah transformasi T, Z per akar V per nu, dan V-nya sama dengan V, lalu kita cari join PDF T dan V, lalu kita cari marginal T, maka ketemulah rumus tadi. Ya, rumus 842, distribusi dari T. Sifatnya di sini di data, min-nya dan juga variansinya dari distribusi T bisa dihitung, tinggal mengganti R-nya saja. Kalau R-nya 1 berarti ekspektasi T-nya 0, R-nya 2,
Ya, ini sifat-sifat dari distribusi T. Buktinya hanya menggunakan sifat dari distribusi Z dan distribusi chi-square yang sudah ada di depan. Nah, ini teorema 843 ini sangat penting. Kalau kita memiliki sampel acak dari distribusi normal, X1 sampai Xn, maka X bar min mu per S per akar N, distribusinya adalah T dengan derajat kebebasan N-1. Dalam teorema 843 ini, kalau kita bandingkan, di sini kan X bar min mu per S per akar N. Kalau S-nya diganti dengan sigma, ya, kalau S-nya diganti dengan sigma, ini nanti distribusinya normal baku. Kalau S-nya diganti dengan sigma. Jadi kalau merupakan sampel acak dari distribusi normal mu dan sigma kuadrat dengan sigma kuadrat diketahui, maka X bar min mu per sigma per akar N ini nanti distribusinya normal baku. Cuman pada umumnya kalau kita ngambil sampel dari distribusi normal, sigma kuadrat ini tidak diketahui, sehingga harus diestimasi dengan sampel varian dengan S kuadrat. Kita bisa hitung S, dan X bar min mu per S per akar N ini distribusinya nggak lagi normal, tapi berubah menjadi distribusi T. Rumus ini sering kita nanti akan gunakan untuk menguji hipotesis tentang mu. Buktinya ini menggunakan hasil-hasil sebelumnya. Pertama, kalau kita punya sampel acak dari distribusi normal mu sigma kuadrat, maka dapat ditunjukkan bahwa kalau kita definisikan Z sama akar N dari X bar min mu per sigma, ini nanti distribusinya adalah normal baku N01. Lalu menggunakan teorema sebelumnya 836 bahwa N-1 S kuadrat per sigma kuadrat distribusinya chi-square dengan derajat kebebasan N-1. Dan juga di teorema 836 yang tadi kita baca, X bar dan S kuadrat adalah saling independen. Dan kalau kita bentuk Z dibagi akar V per derajat kebebasannya, yaitu N-1, ya. Kalau nanti Anda bisa cek, kalau kita buat Z per akar V per nu-nya dalam hal ini adalah N-1, maka nanti kalau disederhanakan bentuknya akan menjadi X bar min mu per S per akar N. Dan menurut teorema sebelumnya tadi akan berdistribusi T dengan derajat kebebasan N-1. Coba kita cek. Tadi kita punya XI, distribusinya normal mu sigma kuadrat.
teorema bagian awal, X bar distribusinya akan normal, minnya mu, variansinya sigma kuadrat per n. Kalau ini X barnya kita kurangi dengan mu dibagi akar variansinya, akar sigma kuadrat per n. Tentu ini bisa ditulis sebagai akar n kali X bar min mu per sigma. Ini adalah distribusinya normal standar. Ya. Jadi dari normal n mu sigma kuadrat, kalau dibuat transformasi X barnya dikurangi mu dibagi akar variansi, jadinya normal baku. Lalu dari teorema sebelumnya, tapi ada n-1 kali S kuadrat per sigma kuadrat. Ini distribusinya adalah chi-square dengan derajat V ya. Chi-square dengan derajat kebebasan n-1. Nah, sekarang kalau kita buat Z per akar V per nu, nu-nya dalam hal ini adalah n-1, ya. Z-nya tadi adalah akar n kali X bar min mu per sigma dibagi akar V-nya adalah n-1 S kuadrat per sigma kuadrat per nu-nya adalah n-1. Ya. Ini distribusinya T ini dengan derajat kebebasan n-1 ini. Ya. Distribusinya adalah T dengan derajat kebebasan n-1. Tinggal disederhanakan saja. Di sini ada n-1 per n-1 habis. Lalu ada di atas ada per sigma, di bawah ada akar sigma kuadrat, seper akar sigma kuadrat, nanti juga habis. Tinggal S kuadrat saja, diakarkan S. Maka hasilnya nanti tinggal sama dengan X bar min mu ya per S ya, atasnya ada akar n-nya kalau tulis di bawah bisa S per akar n. Ya. Ini yang distribusinya adalah T dengan derajat kebebasan n-1 ya. Ini sering nanti kita notasikan sebagai statistik uji T kalau memang distribusinya T. Ya. Tadi yang saya katakan kalau X bar min mu per sigma per akar n, kalau diketahui sigmanya ini adalah distribusinya normal 0,1, itu bedanya ya, bedanya. Ketika sigmanya tidak diketahui diganti S, maka distribusinya menjadi distribusi T. Ya. Corollary 843. Nah, distribusi F ini diperoleh juga dari distribusi atau sebelumnya.
Jadi karena di sini rumus ini nantinya dinotasikan dengan T ya, nomor 843. X bar min per S per akar N ini adalah distribusinya T, dan ini diambil dari sampel yang berdistribusi normal, sehingga nanti dalam statistik inferensial sering kita memerlukan syarat uji normalitas kalau mau melakukan uji T, karena memang di sini sampelnya berasal dari distribusi normal. Ya, jadi dari teorema ini dapat disimpulkan bahwa kalau kita mau menguji mu nantinya dengan uji T, maka sampelnya harus berasal dari distribusi normal, maka perlu uji normalitas. Berikutnya, kalau kita punya dua variabel ajak chi-square, V1 dan V2 dengan derajat kebebasan Nu1 dan Nu2, keduanya saling independen, dan kita bentuk variabel baru, variabel X, V1 per Nu1 per V2 per Nu2, maka X ini kalau kita cari PDF-nya nanti akan agak rumit, menjadi 8 seperti ini. Dan X ini, yang PDF-nya seperti ini, memiliki nama spesial, yaitu distribusi F. Ya. Jadi distribusi F, yang kalau mungkin Anda sudah sering pakai dalam uji hipotesis, maka PDF-nya sepanjang ini. Ya. Kalau digambar bisa ini pakai software. Distribusi F dengan derajat kebebasan Nu1 dan Nu2. Sifat-sifatnya disajikan di teorema 845, min dan variansinya bisa dilihat di sini. Nilai-nilai dari distribusi T maupun distribusi F nantinya bisa dilihat dari tabel. Nah, manfaat dari distribusi F itu apa? Kita lihat contoh 841. Misalkan X1 sampai Xn1 dan Y1 sampai Yn2 saling independen, merupakan sampel dari populasi yang berdistribusi normal, yang X-nya dari distribusi normal mu1 sigma 1 kuadrat, Y-nya dari distribusi normal mu2 sigma 2 kuadrat. Kemudian kita gunakan notasi Nu1 adalah N1 min 1, Nu2 adalah N2 min 1. Maka menurut teorema yang sebelumnya bahwa V1 adalah N min 1, N1 min 1, V1 kali S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat ini distribusinya chi-square dengan derajat kebebasan Nu1. Kemudian di teorema 836 kalau nggak salah. Secara serupa, Nu2 S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat ini nanti berdistribusi chi-square dengan derajat kebebasan Nu2. Dan ini saling independen. Maka, kalau ini sebagai sebut saja yang depan ini V1, kalau V1 dibagi Nu1 per V2 dibagi Nu2, hasilnya adalah S1 kuadrat sigma 2 kuadrat per S2 kuadrat sigma 1 kuadrat. Menurut teorema sebelumnya ini distribusi F berdistribusi F dengan derajat kebebasan Nu1 dan Nu2. Ya. Dan statistik distribusi ini nanti kita bisa hitung sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat, tentu nanti kita bisa cari distribusinya. Misalnya kalau di sini kita menggunakan simbol F095 Nu1 Nu2 ini suatu angka sedemikian hingga probabilitasnya 0,95. Ini nanti di statistik penelitian kita tinjau lagi. Ya.
maka kita bisa mendapatkan bahwa peluang S1 kuadrat per S2 kuadrat kali ini kurang dari sigma 1 kali sigma 2 kuadrat sama 0,95. Yang ingin saya tegaskan di sini adalah bahwa statistik atau hasil ini S1 kuadrat sigma 2 kuadrat per S2 kuadrat sigma 1 kuadrat. Di sini ada rasio antara sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat. Ya. Nah, rasio ini nanti dipakai untuk menguji kalau rasionya sama dengan 1, kalau sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat sama dengan 1, artinya sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Variansinya sama. Ya. Kalau mendekati 1, variansinya mendekati sama. Kalau variansinya sama, maka kita katakan homogen. Maka statistik ini atau hasil ini nanti akan bermanfaat kalau kita menguji homogenitas, ya, menguji homogenitas dari dua buah kelompok sampel. Ya. Sekali lagi, contoh ini nanti hasil ini akan kita pakai di depan untuk menguji homogenitas. Kalau kita melakukan uji hipotesis. Berikutnya, nah ini pengetahuan saja, kita bisa membuat transformasi lanjutan. Kalau X-nya distribusi F, lalu kita bentuk variabel Y seperti ini, maka variabel baru ini dinamakan berdistribusi beta. Ya. PDF-nya seperti ini, min dan variansinya di sini juga sudah diberikan. Ya. Anda tentu bisa menelusuri, saya nggak akan detail. Yang ingin saya tekankan adalah bahwa distribusi beta ini adalah merupakan hasil transformasi dari distribusi F. Ya. Tadi distribusi F merupakan hasil transformasi dari distribusi chi-square. Chi-square tadi merupakan hasil transformasi dari distribusi normal ada dan juga dari distribusi gamma gitu. Jadi saling terkait antar distribusi. Lanjut, ini kalau sampelnya besar ada beberapa hasil yang penting. Pertama, kalau kita punya variabel ajak chi-square dengan derajat kebebasan nu dan nu-nya besar, ya, maka ternyata kalau y nu ini dikurangi dengan nu dibagi akar 2 nu dikurangi min dan akar variansinya, ini akan menuju normal baku. Ini hasil pertama. Ya, ini gambarnya. Kalau nu-nya makin besar, ini dibuat apa namanya? Nu-nya 20, 80, 200. Ini cuman ini enggak berwarna gambarnya, jadi enggak terlalu kelihatan. Ada juga distribusi normal 0,1. Ini nanti intinya gambar ini adalah bahwa kalau nu-nya semakin besar, grafiknya akan semakin berimpit dengan n normal 0,1. Yang pertama, saya ambil yang beberapa yang penting aja. Nah, ini juga yang saya tadi katakan bahwa distribusi T dengan derajat kebebasan nu, kalau nu-nya semakin besar, ini akan menuju juga normal 0,1. Jadi di sini ini digambar ada gambar distribusi T dan distribusi normal 0,1.
distribusi T dengan derajat kebebasan 1 ini yang paling bawah ini gambarnya. Lalu kalau derajat kebebasannya diganti 3 semakin naik, diganti 10 semakin dekat dengan distribusi normal 0,1. Ini kalau nu-nya 30, ya, nu-nya 29 atau 30 ini kalau kita gambar akan hampir berimpit dengan normal 0,1. Ya, ini kemudian yang sering dipakai sebagai patokan kalau sampelnya lebih mendekat besar, ini pada umumnya akan mendekati distribusi normal. Oke. Nah. Jadi di bab 8 ini kan kita belajar awal-awal dulu belajar statistik. Kalau kita punya sampel acak X1 sampai Xn, maka kita bisa mendefinisikan fungsi yang tidak tergantung pada parameter yang tidak diketahui, dinamakan statistik. Ya. Contoh statistik yang kita pelajari ada sampel min, X bar ini statistik. Juga ada statistik sampel varian S kuadrat. Ini juga statistik. Untuk min dan varian sampel min ini punya sifat ekspektasinya mu, variansi X barnya sigma kuadrat per n. Kemudian untuk sampel varian juga punya sifat minnya sama dengan sigma kuadrat, variansinya bentuknya seperti itu. Kemudian baru saja kita belajar tentang khusus distribusi sampling dari distribusi normal, ya. Yaitu sampel dari distribusi normal. Bentar. Sampel dari distribusi normal. Kita punya banyak hasil di sini. Kalau kombinasi linear distribusi normal adalah normal, rata-ratanya juga normal. Kemudian kita juga sudah pelajari chi-square. Kemudian distribusi gamma ini bisa ditransformasi menjadi chi-square. Kemudian kita juga sudah punya sifat chi-square kalau dijumlahkan tetap chi-square asalkan independen. Yang menarik lagi adalah distribusi normal baku kalau dikuadratkan menjadi distribusi chi-square dengan derajat kebebasan 1. Kalau kita punya sampel acak dari distribusi normal bentuk-bentuk ini, distribusinya chi-square. Juga kalau kita punya sampel acak dari distribusi normal, kita punya beberapa sifat baik di sini 1, 2, 3. Dan itu semua nanti digunakan di bagian akhir untuk menentukan distribusi, ada T, ada juga F, dan juga beta. Ya. Kalau kita punya normal 0,1 dan chi-square nu, kita bisa membentuk variabel acak baru T. Kalau kita punya variabel acak chi-square, kita bisa membentuk variabel di sini. Kalau X-nya sampel acak dari normal, bentuk ini bisa, bentuk ini ternyata distribusinya T. Kita bisa membentuk variabel acak F, dan variabel acak F ini nanti kita punya hasil. Yang penting adalah bahwa S1 kuadrat per sigma kuadrat per S2 kuadrat per sigma 1 kuadrat distribusinya F. Yang ini nantinya bisa dipakai untuk uji homogenitas. Ada juga beta distribusi yang merupakan hasil transformasi dari distribusi F.
Baik, mungkin untuk, nah ini kalau sampel acaknya tidak dari distribusi normal, maka beberapa sifat yang bisa diperoleh di sini. Kalau U-nya chi-square dengan derajat bebas nu, kalau derajat bebasnya memang semakin besar menuju tak hingga akan menuju distribusi normal baku. Jadi distribusi chi-square itu kalau derajat kebebasannya menuju tak hingga, bentuk Y bar Y nu per min nu per akar 2 nu menuju normal 0,1. Ini gambarnya. Demikian juga distribusi T. Kalau derajat kebebasannya menuju tak hingga, juga akan menuju normal 0,1. Nah, mungkin untuk lebih memahami apa yang sudah kita bahas, ada beberapa latihan saya kira yang perlu dicoba. Ya, nomor 1 Anda bisa kerjakan, tandain aja. Nomor 1. Bentar. Nomor 4 ini. Nomor 4. Anda bisa kerjakan. Nomor 8. Nah, nomor 8 ini kan tadi kalau kita punya variabel chi-square saling independen, jumlahnya chi-square. Nah, sekarang ini adalah pertanyaannya, apakah selisihnya juga chi-square? Tentunya dengan menggunakan fungsi pembangkit momen ini nanti. Nomor 9 ini juga bisa menggunakan fungsi pembangkit momen. Lalu yang agak banyak macamnya ini. Nah, nomor 15. Ini nomor 15 ya mungkin nggak semuanya mudah, tapi ada beberapa yang Anda bisa kerjakan. Ya, dicoba saja mana yang bisa gitu, karena ini tidak semuanya mudah. Nomor 15, kalau kita punya variabel acak xi normal mu sigma kuadrat, zi normal baku, saling independen, Anda diminta untuk menentukan distribusinya itu apa untuk A, B, C, D, dan seterusnya ini. Tentu menggunakan hasil-hasil yang tadi baru saja kita bahas, yaitu tentang distribusi normal. Ya. Kalau yang A dan B saya kira nanti jelas sekali bisa menggunakan teorema yang ada. Yang lainnya silakan Anda pikirkan. Mungkin ada yang tidak mudah, tapi manalah yang Anda bisa. Nanti bisa dicari distribusinya. Baik, saya kira itu aja tadi soalnya untuk latihan. Nomor 1, nomor 4, nomor 8, 9, dan 15. Silakan kalau ada pertanyaan.
Nah, sebelum mengerjakan soal ini, yang soal yang lalu saya suruh mengerjakan, yang bab 7 ada problem nggak? Nomor 1 dan 2. Sudah dikerjakan belum? Nomor 1 dan 2, yang bab 7. Waktu itu kan saya minta Anda kerjakan soal nomor 1 dan 2 ini. Kalau belum dikerjakan, dikerjakan lagi beserta soal yang tadi. Nanti kalau ada kesulitan bisa kita bahas. Atau pertemuan yang akan datang mungkin kita bisa bahas soal bab 7 dan bab 8. Iya, Pak. Oke, diskusinya kita lanjutkan di grup WA aja ya. Kalau nggak ada pertanyaan, Baik, silakan. Pak. Kapan saja hasilnya silakan boleh di grup WA aja. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan di grup WA. Baik ya, saya akhiri sampai ini aja. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.